Bab 5 Bukti Kuat. Melanie tidak tinggal lama setelah makan malam. Dia cemberut pada Matthew dan bertanya, "Matt, bisakah kamu memberiku tumpangan?" Aku memutar mataku ke arahnya dan melirik ke arahnya, tapi dia pura-pura tidak tahu sambil berpegangan pada lengan Matthew, bertingkah seperti bocah manja. Matthew menatapku dengan senyuman tak berdaya, tapi karena aku tidak menjawab, dia dengan canggung berkata, "Tunggu sebentar. Aku akan membantu Chloe mencuci piring lalu mengajakmu keluar." Sejujurnya aku muak dengan kelakuan Melanie dan tidak ingin bertemu dengannya lagi, jadi aku mengusir Matthew. "Silakan saja dan bawa dia kemana dia ingin pergi. Saya bisa menangani piringnya sendiri." Iklan oleh Pub Future. "Ayah, kamu mau pergi kemana?" "Aku ingin pergi juga," seru Ava, berdiri dari kursinya sambil mengulurkan tangan kecilnya agar Matthew menjemputnya. Matthew mengangkat Ava dan mengecup pipinya sambil berkata, "Ayah akan segera pulang. Bersikaplah baik dan bermainlah dengan ibu, oke?" "Apa gunanya kamu ikut, Nak?" Melanie bertanya. Dia tidak punya kesabaran untuk Ava. Saya mengambil Ava dari Matthew. "Sayang, ayah akan mengantar bibimu pergi dan akan segera pulang. Bisakah kamu tinggal di sini bersama ibu?" Ava menatapku dengan matanya yang besar dan berair sebelum mengangguk. Lalu dia memeluk leherku dan menoleh ke arah Matthew. "Oke. Cepat pulang, ayah." Matthew membungkuk untuk mencium Ava lagi dan mengangguk. "Oke." Dia kemudian mengambil kunci mobil dan pergi untuk mengantar Melanie. Iklan oleh Pub Future. Melanie memegangi lengan kakaknya, menatap ke arahku dengan senyuman puas dan misterius, tapi aku tidak bisa diganggu. Matthew kembali larut malam itu, tapi aku tidak banyak bertanya. Karena dia adalah anak yang berbakti, saya berasumsi dia mengobrol dengan orang tuanya sebelum pulang. Dia bangun pagi-pagi keesokan harinya dan mengatakan dia ada pertemuan penting pada jam 9 pagi. Dia juga membawa Ava bersamanya dan mengantarnya ke taman kanak-kanak untuk menyelamatkanku dari masalah. Matthew selalu memperhatikan setiap detailnya, tidak memberiku apapun untuk dikeluhkan. Seperti yang dikatakan Ivana, dia telah sangat memanjakanku sehingga aku menjadi terbiasa dengannya. Dia adalah suami ideal, bahkan bagi orang lain. Aku melihat pakaian yang dia ganti dan merapikannya karena cucian menumpuk. Saya memeriksa sakunya sebelum membawanya ke bawah untuk dikirim ke Binatu. Tetap saja, saya tidak menyangka akan menemukan sesuatu di salah satu sakunya. Aku terkejut dan ngeri dengan apa yang aku pegang. Ini memberikan bukti yang tidak dapat disangkal atas semua keraguan dan kekhawatiran saya. Itu adalah kondom yang dikemas. Setelah Ava melahirkan, saya dipasang Yude, jadi kami tidak punya alasan untuk memiliki hal seperti itu. Aku membuang benda menjijikkan itu, dan hatiku hancur. Aku tahu dia selingkuh. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berjuang, dia mengkhianati kepercayaan saya. Saat kami akhirnya menikmati hari-hari indah, dia berani berbohong padaku. Saya merasa tidak berdaya ketika saya berlutut di lantai dan memegangi kepala saya. Bayangan dia dan wanita lain berputar-putar di pikiranku, menambah sakit hatiku. Aku telah memberinya seluruh masa muda dan cintaku. Aku telah memberikan segalanya padanya dan keluarga ini, namun dia memperlakukanku seperti kotoran. Setelah keterkejutanku yang pertama, aku berulang kali bergumam pada diriku sendiri, "Chloe, tenanglah. Anda tidak boleh kehilangan semua yang telah Anda kerjakan dengan susah payah." Saya perlu memberi diri saya jawaban yang jelas dan pasti. Begitu aku mengingat kembali emosiku, aku mengepalkan tinjuku dan berkata pada diriku sendiri untuk tidak menyerah. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya mandi dan naik taksi ke gedung perusahaan.